It looks like the wallpaper's actually moving. Yeah, it's an overlay network. You're being bounced around everywhere. What's an overlay now? And Acheron. Halo semuanya, apa kabar kakak-kakak, ayu-ayu, adik-adik, dan seluruh makhluk ngenes planet galaksi Bima Sakti? Apakah baik? Apakah enggak? Di sini Kak Ocen mengabarkan bahwa Kak Ocen sedang buntu alias tidak punya uang. Lalu bagaimana kabar kalian semuanya? Memalukan sekali. Marilah bersama-sama kita saksikan dan pertontonkan alur cerita film Unfriended. Papi put. Scene diawali dengan memperlihatkan sebuah layar laptop yang kita ketahui bersama ini nampaknya layar MacBook. Orang tersebut atau orang ini, siapa orangnya kita belum tahu, mencoba untuk memasukkan kata sandinya namun selalu tidak bisa. Tapi selang berapa lama dengan ketekunan yang sangat tinggi, dia mampu untuk login ke laptop misterius ini. Ketika berhasil login dan berhasil menerobos wifi tetangga, langsung kita diperlihatkan dengan seseorang yang sedang menyikat gigi karena bau. Entah siapa ini orangnya. Dan namanya adalah Matias. Sambil mendengarkan lagu DJ Pesona, si Matias ini membuka seluruh akun-akun sosial medianya termasuk Google Drive. Di akun Google Drive-nya inilah Matias memiliki sebuah aplikasi yang bernama Papaya, nggak pakai California. Papaya ini sebuah aplikasi yang dapat membantu tunarungu dan tunawicara dalam berkomunikasi. Setelah mencoba beberapa kali trial and error, si Matias ini langsung menghubungi pacarnya yang bernama Amaya. Ini dia orangnya. Amaya ini merupakan seorang tunarungu dan tunawicara yang tidak dapat berbicara ataupun mendengar. Si Matias berharap bahwa aplikasi Papaya ini dapat berguna dan melancarkan komunikasi dari kedua belah pihak yang sedang menjalankan hubungan ini. Okay, you know what? I got a new computer today. Tapi si Amaya tidak begitu menyukai aplikasi ini yang merupakan sebuah aplikasi untuk menghina dirinya. Dia kira begitu mungkin ya. Ketika Amaya membukakan pintu tamu, entah siapa yang menggedor, tiba-tiba si laptop Matias ini nge-lag. What's wrong with you? Come on, let's go. Saat laptop si Matias sudah bisa digunakan, dia mencoba untuk menghubungi si Amaya lagi, tapi sayang, si Amaya sudah logout dan AFK. Si Matias pun gabut. Dia mencoba menghubungi teman-temannya yang lain dan login ke aplikasi Skype untuk mengobrol dan berbicara tentang masalah hidup. Namun tiba-tiba di layar atas laptop komputer daripada Matias muncul beberapa pesan yang berasal dari akun-akun yang tidak dia ketahui. Kalau kita perhatikan, memang sejak awal saat Matias ingin login ke beberapa akun seperti Facebook, Google Drive, dan lain sebagainya, kita diperlihatkan nama Nora Sipi apa tadi? Kak Ocen lupa. Mungkin itu juga pemilik daripada laptop ini yang sebelumnya. Karena penasaran, si Matias langsung membuka akun Facebook daripada Nora. Dan betapa terkejutnya dia melihat pesan dari banyaknya cewek-cewek yang menyukai si Nora ini. Mungkin si Nora ini merupakan orang yang kaya, terkenal, dan juga ganteng ya. Pastinya karena cewek zaman sekarang merupakan cewek yang sangat menyukai cowok-cowok ganteng dan kaya. Makanya ganteng dong. Di scene ini kita diperlihatkan si Matias sedang melakukan Zoom meeting bersama teman-temannya, yang mana Kak Ocen harus memperkenalkan kepada kalian semua teman-teman si Matias ini. Yang pertama ada Nari bersama Serena di sebelahnya, kedua Lex dari Indonesia yang sedang berkuliah di Amerika Serikat, dan kemudian ada Damon dan AJ merupakan orang yang memiliki intelektual tinggi di bidang komputer. Lalu si Damon pun bertanya kepada si Matias, bro, kau ada laptop anyar apa? Macak, kamu laptop anyar, kata si Damon. Well, actually, it's not new. Setelah melakukan pergesahan yang cukup mencengcongkan, tiba-tiba laptop si Matias kembali mengelek. Dan lagi setelah dia melihat dan membuka Facebook si Nora CV4, pesan masuk berantai daripada cewek-cewek yang sangat menyukai Nora. Si Matias pun tidak terlalu menghiraukan pesan-pesan yang ada di dalam Facebook si Nora, langsung melanjutkan Zoom meeting bersama teman-temannya dan menggesahkan sesuatu per obrolan yang biasa dilakukan oleh lanang-lanang pada jam 3 pagi.
Saat sedang berlangsungnya pergesahan, si Matias pun bertanya kepada si Damon karena Damon merupakan orang yang tahu tentang komputer. Dia menanyakan kenapa laptopku suka mengelek. Lalu Damon pun menjawab mungkin itu di penyimpanannya bro, mungkin. Setelah melakukan saran yang disarankan oleh si Damon dan bimbingannya, akhirnya si Matias pun menemukan akar dari masalah kenapa laptopnya suka mengelek. Si Matias menemukan begitu banyak video rekaman CCTV di dalam laptop ini yang dia sendiri tidak ketahui keberadaannya sebelum dikasih tahu oleh si Damon, dan betapa terkejutnya dia ketika melihat suatu video yang isinya dan yang membuat terkejutnya lagi, apalagi si Kak Ocen yang sedang menonton film ini, betapa terkejutnya ketika melihat si Nari menunjukkan cincin yang ternyata itu pemberian dari si Serena. The little last bit of it, basically almost. Duh, kenapa cewek ketemu cewek? Cocok. Sembari mendengarkan perbincangan yang tidak masuk akal, si Matias masih terus-terusan mencoba untuk menghubungi si Amaya. Karena tidak ada balasan dari si Amaya, si Matias pun melihat video lama tentang kebersamaan mereka berdua. Saat melihat video ini pun, Kak Ocen ikut terharu dan juga pengen untuk melihat mata si Amaya secara langsung. Nasib menjadi pujangan. Ya, kita sadar diri aja lah guys ya, karena Kak Ocen masih nggak ada uang dan kerjaan belum tetap. Masih mengutang rokok juga di Ujulipa setiap hari. Itu pun susah untuk membayarnya. Agak susah bro. Lanjut kepada scene yang memperlihatkan si Matias ini lagi mengobrol di video call bersama si Amaya. Masih membahas tentang masalah papaya tadi. Namun tiba-tiba banyak sekali pesan masuk daripada Erika dan kepada Nora. Yang mempertanyakan, engkau di mana si Nora? Engkau di mana? Aku ingin merindukanmu, kata si Erika. Karena sangat kesal, si Matias pun membalas chat daripada Erika. Namun ternyata si Erika ini adalah si Nora yang meminjam akunnya si Erika dan mengechat si Matias. Kata si Nora, engkau pencuri Matias, balikan laptopku. Kata si Matias, tidak, aku tidak mencuri laptop ini paman. Aku hanya membelinya dengan harga yang murah. Begitulah kira-kira translate dari Kak Ocen ya guys ya. Dengan berat hati si Matias pun ingin mengembalikan si laptop tersebut yang ternyata memang dia curi. Tapi tiba-tiba ada pesan masuk yang berbunyi, apakah kau masih melakukan pekerjaan itu? Apakah kau ingin sesuatu yang spesial? Just transfer the dollar. Engkau akan memiliki apa yang engkau inginkan. Begitu kata pesan Charon 68. Si Matias pun bertanya kepada si Charon, "Hei Charon, apa yang kau mau?" Aku tidak mau apa-apa, aku hanya ingin menagih utangku. Lalu mereka pun berbicara di sebuah aplikasi yang bernama River. Dan si Matias pun men-share screenkan kepada teman-temannya sekalian. Dan Damon pun menjelaskan bahwa itu merupakan jaringan overlay di mana tidak ada seorang pun yang dapat melacak kalian ketika memperdagangkan sesuatu yang tidak diperbolehkan. Atau disebut darknet, begitulah ya guys ya. This is darknet. Yeah, it's part of the internet that isn't or can't be in. Silk Road, Damon, you know about that. It was all about drugs, illegal. The City, which is all about child porn and like fan fiction. Ada dua hal yang kita sadari di dalam scene ini, bahwa terdapat banyak sekali nama-nama Charon di aplikasi River dan juga Matias telah ketahuan mencolong atau mencuri sebuah laptop. I didn't buy it. I wasn't found for the last 3 or I didn't steal it. I just. Hold on, mate. You told me you bought it. Selanjutnya si Matias pun menunjukkan kepada teman-temannya yang lain akun Facebook bernama Nora ini. Dan benar saja dengan kecerdasannya si Damon pun langsung menyadari sesuatu bahwa Nora kalau dibalik akan berubah menjadi Charon. Dan mereka pun menyadari bahwa si Nora ini merupakan salah satu dari mereka Charon-Charon yang lainnya. Guys, it's Charon backwards. Karena terlanjur sudah basah ketahuan mencolong, si Matias pun langsung menunjukkan seisi laptop itu. Dan video-video tersebut ditunjukkan juga kepada teman-temannya yang lain. More like a
goddamn psycho. Yeah. Dan si Matias pun membuka sebuah akun Bitcoin yang ternyata isinya sebesar 10 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar berapa ratus miliar itu guys. Oh wait, this is a joke, right? Yep. 10 million change. Yep. Mereka pun merasa keheranan dengan apa yang ditemukan oleh Matias ini sekaligus merasa takut karena laptop terkapar begitu saja yang berisi uang yang begitu banyak seperti utang ke Ocen di warung Ujulipa. Belum habis rasa takut dan rasa penasaran dari mereka berenam, tiba-tiba si Saron 68 nge-DM yang pada intinya si Saron 68 ini menginginkan sesuatu yang spesial seperti metode pembobolan kepala yang dimasukkan sesuatu untuk dijadikan sebuah video. Surgical procedure in which a hole is. Oh my God, this is. Oh shit. Dari sinilah alur cerita ini berubah dari perbincangan lanang-lanang pada jam 3 pagi yang biasanya dilakukan berubah menjadi suatu hal yang sangat menegangkan. Lalu si EJ pun menyadari akan hal sesuatu, dia membaca sebuah folder yang bernama The Last Contribution lalu meminta si Matias untuk membukanya dan tiba-tiba apa yang terjadi? No, I can't watch that. Okay, these are custom videos. These are, guys, that's what they're trading. Seperti yang terlihat di layar HP Anda, video-video yang terdapat di dalam folder itu merupakan video-video penyiksaan terhadap ciwi-ciwi yang merupakan alat untuk diperdagangkan. Kemudian Sinari mungkin ingin ambil andil dalam film ini dengan meminta Matias untuk membuka video yang berjudul Erika. Just open it. Yang pada intinya si Erika ini akan menjadi target selanjutnya untuk dijadikan video. Why is he looking at the camera? Singkat cerita, kita diperkenalkan lagi dengan seseorang yang bernama Kelly dan tiba-tiba Hi. I think Amaya's in the shower. You can possibly get it for me right now? Can't see you. Where'd you go? Okay, hold on a Yeah. second. membuat Kak Ocen terkejut ya guys ya. Kemunculan seseorang yang memakai jubah hitam dengan glitch-glitch yang ada di layar si Matias membuat situasi seperti hacker yang ada di film-film dan dia menginginkan laptopnya kembali atau Amaya yang akan mati sebagai tumbalnya. Dengan perasaan cemas dan tak keruan karena si pasangan alias Amaya akan dijadikan mayat hidup di depan matanya, entah apa yang ada di pikiran Matias, mereka pun berembuk untuk saling bertemu dan bertukar laptop antara Amaya dan dia. I can't give you the laptop if I can't leave. Wait, just 1 second. Can you wait? Kemudian si Matias pun kembali lagi di Zoom meeting bersama teman-temannya yang dimana saat itu teman-temannya sudah merasa cemas akan apa yang terjadi dan berniat melaporkan ini semua kepada polisi. Tapi pada saat yang bersamaan Matias pun diancam jika ada yang melapor polisi, Amaya akan mati. He knows how to deal with this kind of situation. Dengan berat hati si Matias pun harus berbohong kepada teman-temannya dengan mengatakan bahwa semua ini adalah game yang sedang dicoba ataupun diterai agar Amaya dapat diselamatkan dan tidak dibunuh oleh paman hacker. You can. It's not real. What? Teman-teman Matias pun merasa percaya dengan Matias mengatakan bahwa ini adalah game night. It is game night. I wanted to get an actual response out of you, you know? I told you I was writing something. Holy shit, Asshole! Funny. It's not supposed to be. That's crazy. Wait. Kembali pecean dengan si Amaya, si Matias membujuk si Amaya untuk datang kepadanya yang merupakan permintaan dari si paman hacker. He was teaching the class. He was talking. I want
nothing of how much I love you. Dan dengan beberapa rayuan gombal, akhirnya si Amaya pun mau untuk bertemu dengan si Matias. Okay? Entah apa yang ada di dalam pikiran Matias, dia pun mentransfer seluruh uang yang ada dalam laptop tersebut ke akun pribadinya. Sehingga membuat paman hacker atau Nora C4 atau Charon 4 semakin marah karena apa yang telah dilakukan Matias ini merupakan hal yang sudah kelewat batas dan menyebabkan kecurigaan di antara para Charon-Charon lainnya. Charon. Are you there? Can you hear me? Hear computer back. When I get Amaya back. Erica Dunn is back home safe. I want is my laptop. All I want is Amaya! No, I didn't. If you lay a hand on Amaya, They do not let girls go. what are you talking about? They monitor all Bitcoin accounts. They're Selang beberapa waktu, si laptop Charon 4 yang dipegang oleh Matias ini langsung menuju River yang dimana Charon-Charon lainnya menanyakan identitas si Charon 4 ini. Dan dengan bantuan Charon 4, si Matias pun mengetikkan kode di antara para Charon yang mana membuat Charon-Charon lainnya percaya bahwa si Charon 4 mencairkan uang karena untuk mendapatkan tip dari pertukaran Bitcoin dan Ethereum. Ini agak susah ya guys menjelaskan film ini, emang susah sekali. Are they talking to you? What are they saying? They're saying recite the code. Second word, ABYSSU. They're typing in all caps. Should it be in all caps? Just fucking send it. Tell them I switched from Bitcoin to Ethereum. Why? It's a better exchange rate. I got a tip. Kembali di pertemuan Zoom meeting di antara teman-teman ini, Nari mengungkapkan bahwa Erica Dunn memang benar-benar menghilang. Namun si Matias akan selalu mengelak karena untuk melindungi si Amaya, mencegah supaya teman-temannya tidak mengetahui bahwa ini memang real, bukan game night yang dikatakan oleh Matias. Aduh, susah sekali ya guys ya, agak susah. Kak Ucin harap kalian mengerti lah ya guys ya. From your video, she's real. Her name's Erica Dunn. Is it just a placeholder? Or like... Yeah, no, it is. Video. Lively. Di saat perdebatan terjadi, tiba-tiba Zoom meeting yang mereka lakukan dimasuki oleh orang yang tidak dikenal dan orang tersebut bernama Charon 1, 2, 3, 4 dan seterusnya dan muncullah sebuah link YouTube yang tertera di situ. Namun Matias menyarankan kepada teman-temannya untuk tidak membuka, namun link tersebut terbuka sendiri di mana menunjukkan biografi atau profil si Lex yang akan menjadi tumbal orang-orang di video tersebut. Lalu tiba-tiba video memperlihatkan Lex yang didorong oleh paman Charon. Entah Charon berapa itu, tapi yang jelas si Lex di sini meninggal dan akan dimakamkan setelah asar. Was that Lex? Lalu perdebatan pun semakin menjadi-jadi antara Nari dan juga Matias dan membuat Matias mengakui bahwa semua ini adalah benar dan real kenyataan. Untuk membujuk mereka semua, Matias memohon agar tidak menelpon polisi karena Matias mengakui bahwa kalau mereka menelpon polisi ini akan menjadi bencana karena Amaya akan dibunuh dan mereka semua akan mati. Jika mereka ingin hidup, maka mereka semua harus menuruti perintah dari Charon 4. Maddie, you are so dead. Gonna take the laptop and walk away? What the hell else was I supposed to do? Asking you to do is, Amaya's gonna be in those 5 minutes that no one else is gonna show up at your door, but don't do this, Amaya's... Please. Singkat cerita, setelah perdebatan terjadi antara mereka yang mengakibatkan Matias sedikit menitikan air mata karena memohon agar mereka tidak melapor polisi ataupun memutuskan koneksi. Karena dengan demikian, Amaya pasti akan dibunuh. Lalu mereka pun melanjutkan permainan yang gak jelas untuk
ya berpura-pura lah ya guys ya, agar si Caron 4 ini sampai kepada si Matthias dengan memberikan laptop dan juga Amaya sebagai jaminannya. Lalu apa yang terjadi selanjutnya adalah hal yang sangat tidak diduga-duga, dan ternyata giliran si AJ yang akan menjadi target selanjutnya dengan diperlihatkannya sebuah profil video si AJ. Oh, you know what? I don't do your work! Of all you sheeple not being sick and tired enough to cut it out and hiss, sick and tired enough and hiss. Layaknya seorang hacker, para Caron ini, ya memang hacker ya, mengedit dan membuat sebuah video seolah-olah si AJ ini akan melakukan serangan teroris. Sick and tired. Best parallel SSD. Mall in downtown for Flint, Michigan for that dirty water, and go downtown to the mall and have some fun. A storehouse of assault weapons. Dan ternyata si Caron ini telah melakukan penelponan terhadap 911 2 menit yang lalu, dan tiba-tiba ada suara gedor pintu dari luar rumah AJ yang ternyata itu merupakan 911 yang telah datang dan siap untuk meringkus AJ. Right now, all right? Get on the damn ground! Ketika AJ sedang menunduk-nunduk dan ingin menyerahkan diri, padahal bukan dia yang melakukan hal tersebut, tiba-tiba laptop si AJ dihack oleh para Caron ini dan siap untuk menembakkan suara shotgun loading FX yang membuat para 911 siap untuk menembak AJ. No, AJ! No! No, stay! AJ! No! AJ pun ditembakin sampai mati. Dan sedikit informasi, mungkin mayatnya si AJ akan dibawa pada hari Senin karena pada hari Minggu keluarganya si AJ sedang jalan-jalan tahun baruan dan membuat seluruh orang-orang yang berada di dekat rumah AJ memakan nasi sedekahannya tuh. Selang beberapa waktu, ternyata si Nari telah berangkat ke kantor polisi untuk melaporkan hal ini. Namun tiba-tiba, si Serena yang sendirian pun tidak luput dari target Caron-Caron yang menginginkan tumbal-tumbal daripada gadis muda ini. I'm gonna go now. Lalu si Nari diperlihatkan dengan diberinya sebuah pilihan antara emaknya yang lagi sakit di dalam rumah sakit atau si Nari, sang kekasih yang tidak direstui oleh ilahi. Si Serena tidak dapat memilih siapa yang ingin dia selamatkan. Kalau Kak Ocen sih pasti memilih emak karena si Nari itu adalah pasangan yang tidak boleh ya. Tapi si Serena hanya mampu menangis. No. Dengan tidak memilihnya si Serena, maka si Caron terpaksa untuk mengakhiri kehidupan emaknya dan juga si Nari secara bersamaan. Tidak berhenti di situ, kebrutalan si para Caron-Caron hacker ini langsung mendatangi rumah si Serena yang sedang sendirian, dan ternyata si Caron langsung berada di situ memukul si Serena tanpa ampun dan meninggal dunia secara bertigaan. Kini tersisa tinggal 3 orang antara Amaya, Matthias, dan Damon. Siapa yang akan mati terakhir? Kita saksikan. Dengan tingkat kesetresan dan juga campur aduk yang sangat merana ketika kehilangan teman-temannya, mereka berdua menangis menitikan air mata, dan Matthias pun berencana untuk menemui si Amaya di luar dan menjemputnya untuk menyelamatkannya.
Tinggallah si Damon sendirian yang berdiri di depan laptop atau duduk ya nampaknya. Lalu tiba-tiba diperlihatkanlah layar Photoshop yang mengedit muka si hacker Charon ketika berada di rumah Erika dan menggantinya dengan muka si Matthias. Seakan-akan si Matthias lah yang menculik si Erika. Waduh, memang hebat nih hacker. Ketika sudah saat sebentar lagi si Amaya dan si Matthias akan bertemu, namun tiba-tiba si Amaya tidak dapat melihat si Matthias di dalam video, melainkan si Papaya yang memunculkan dirinya dan memerintahkan si Amaya untuk masuk ke dalam gedung kosong yang dijadikan tempat untuk membuat video penyiksaan. No, listen, Amaya, that's not me! No, Mama, don't listen to it! Amaya, please! Hello? Lalu, hubungan koneksi internet antara Amaya dan Matthias terputus. Diperlihatkanlah si Charon telah datang ke rumah Diamond dan membunuh Diamond dan juga membuat si Diamond seolah-olah bunuh diri. Lalu koneksi internet pun antara Matthias dan Amaya tersambung lagi yang menunjukkan sebuah video Amaya telah berada di dalam gedung penyiksaan. Dan hal yang sangat tidak diinginkan oleh Matthias pun terjadi ketika Amaya dipukul dari belakang oleh para si Charon ini. Aduh. Sebenarnya Kak Ocin juga sedih ya guys menonton film ini. Tapi gimana, sedih banget gitu ya. Dan apa yang terjadi selanjutnya kepada Matthias? Kita saksikan. Matthias bertanya kepada si Charon, kenapa kalian melakukan ini padaku si Charon? Apa salahku kepada kalian? Why are you doing this? Dan si Charon menjawab dengan memunculkan diri Matthias sendiri menjawab, This game night. This is game night. Lalu, si Charon ini membuat sebuah petisi atau sebuah vote yang menanyakan haruskah si Matthias hidup, dan tiba-tiba si layar laptop di rumah Matthias memunculkan seorang ciwi yang bernama Erika dan yang terlihat terdapat sebuah luka television yang melobangi kepala untuk dijadikan video yang seolah-olah itu dilakukan oleh Matthias. Can you hear me? I'm Erica Dunn. Help me. Voting pun selesai dengan memperlihatkan bahwa Charon ini memilih Matthias untuk mati saja dengan memvoting no sebanyak 90% dan yes untuk hidup sebanyak 10%, dan muncullah kamera CCTV yang merekam Matthias dari atas dan tiba-tiba Matthias pun ditabrak oleh kang mobil yang sangat ugal-ugalan. Kini berakhirlah sudah semua kehidupan dari teman-teman Matthias, termasuk keluarga, pacar, sahabat, dan juga kekasih. Namun yang lebih diberatkan lagi ialah pemerintahan desa yang harus mengurusi mayat-mayat dari teman-teman Matthias ini. Dan pada scene yang terakhir diperlihatkan anggota komplotan daripada Charon ini. Mereka memang melakukan ini sebagai game night dengan cara membunuh orang-orang yang tidak berdosa. Namun inilah para dunia gelap, Darknet Unfriended. Tamatlah sudah film Unfriended ini ya guys ya. Kak Ocin sampai tidur jam berapa ini? Ini udah jam 3:30 demi membuat konten ini dari sore tadi guys. Ya karena ini merupakan video pertama dari Kak Ocin ya. Semoga kalian suka dan jangan lupa untuk subscribe kalau kalian suka, dan kalau kalian nggak suka janganlah
karena Kak Ocen masih meniti karir dari bawah ya guys ya. Sampai jumpa dan sampai tamat. Nggak tahu lagi ya guys ya mau ngomong apa. Tapi Kak Ocen mengucapkan terima kasih lah. Subscribe, jangan lupa, share.